seri MVC kita masuk ke video kedua mengenai persiapan yang harus kita lakukan pada saat kita akan membuat aplikasi MVC. Ya, nanti di sini kita akan siapkan struktur folder untuk aplikasi kita dan juga file-file utama apa saja yang nantinya akan kita gunakan. Ya, langsung aja. Jadi sekarang silakan teman-teman buka folder htdocs teman-teman semua ya. Jangan lupa jalankan dulu examnya. Lalu di sini kita akan buat sebuah folder baru. Untuk seri ini kita kasih nama aja PHP MVC. Ya, kecil semua, jangan ada spasinya. Nah, kalau sudah, kita buka folder kita ini ke dalam kode editor favorit kita masing-masing. Baik, jadi ini folder yang sudah kita buka ya, folder PHP MVC. Nanti di dalam sini kita akan buat beberapa folder. Ya, yang pertama, folder yang akan kita buat itu kita akan kasih nama public. Nah, ini nanti akan menyimpan semua file-file yang bisa diakses oleh user. Ya, yang paling utamanya nanti kita akan simpan file index kita di dalam folder public ini. Nah, lalu file-file lain seperti CSS, JavaScript, gambar, nah itu juga nanti akan disimpan di folder ini. Ya, jadi kita bisa siapkan dulu, misalnya di dalam folder public ini kita bikin folder lagi namanya CSS misalnya. Lalu JavaScript kita bikin folder JS misalnya. Dan untuk gambar kita bikin folder IMG. Nah, jadi ini contoh aja ya. Ini adalah folder-folder yang akan ada di dalam public dan bisa diakses oleh user. Nah, lalu selain public, kita juga bakalan punya folder yang namanya app. Di sini ya. Nah, app ini nantinya menyimpan folder dan file-file utama dari aplikasi MVC kita. Misalkan nanti di dalamnya kita bakalan punya juga sebuah folder yang namanya, kita kasih nama aja core gitu ya. Jadi inti dari MVC-nya nanti ada di dalam sini. Bagaimana kita membuat sebuah file untuk mengelola routing misalnya ya, nanti ada di dalam folder core ini. Nah, lalu di dalam folder app juga nantinya kita akan bikin folder-folder MVC-nya, mulai dari controllers. Begini, ya nanti semua controller akan masuk ke dalam folder ini. Lalu juga view. Ya, kita bikin folder namanya views yang berisi nanti antar muka yang akan disajikan oleh controller ini. Dan terakhir kita punya folder namanya models. Nah, ini adalah 4 folder utama yang sebetulnya kalau misalkan aplikasi MVC-nya nanti lebih kompleks lagi, kalian bisa simpan di sini misalnya library, helper, dan lain sebagainya. Dan nanti juga di dalam views ini kita bikin subfolder lagi untuk menyimpan kumpulan view sesuai dengan controller yang memanggilnya nanti. Misalnya di dalam view ini kita bikin folder namanya home. Nah, ini artinya semua tampilan hasil dari controller home ini akan kita simpan ke dalam folder home. Nah, jadi nantinya ketika misalnya kalian punya controller namanya home, yang di dalam controller itu ada banyak metode yang bisa direpresentasikan menjadi beberapa halaman. Nah, tiap-tiap halaman itu kita simpan view-nya di dalam folder home ini supaya rapih begitu ya. Oke, jadi ceritanya ini struktur foldernya teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita butuh file utama yang akan diakses oleh user. Ya, dan file itu akan kita simpan di dalam public di sini. Ya, jadi silakan teman-teman boleh bikin file baru. Kita kasih nama aja index.php. Ya, jadi nanti sebetulnya alamat utama aplikasi MVC kalian adalah folder public ini. Ya, dan folder app ini nantinya tidak akan mungkin bisa diakses oleh user. Sudah ya, kita punya folder index yang nantinya akan diakses oleh user. Jadi kalau kita coba, silakan teman-teman buka browsernya, kita refresh. Nah, sekarang kita punya folder PHP MVC. Kalau diklik ada 2 folder, kita masuk ke public. Nah, ini adalah file indexnya. Sudah, kita kembali lagi ke struktur folder kita. Nah, nanti di dalam index ini apa? Kita akan memanggil aplikasi MVC kita. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah buka tag PHP dulu. Ya, tutupnya nggak usah karena isinya hanya PHP aja, nggak ada HTML-nya. Nanti kita akan memanggil sebuah file di dalam folder app ini. Ya, kita nanti akan panggil, berarti keluar dulu ya, keluar, lalu masuk ke folder app. Nanti kita akan panggil sebuah file namanya init.php. Nah, init ini yang nantinya akan memanggil semua file yang kita butuhin. Ya, teknik ini kita sebut dengan bootstrapping. Ya, dimana kita panggil satu file, nanti file itu akan memanggil seluruh aplikasi MVC-nya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kalau kita jalanin pasti error kan? Tuh, karena initnya nggak ada nih. Gimana kalau kita bikin dulu? Kita arahkan ke folder app di sini ya. Kita bikin file baru, kita kasih nama init.php.
Ya, ini untuk inisialisasi atau tadi istilahnya adalah bootstrapping itu ya. Begini. Nah, di dalamnya apa nih? Nanti di dalamnya kita akan panggil juga menggunakan require once file utama kita yang akan kita buat di dalam folder core ini. Ya, jadi kita masuk ke folder core, lalu panggil sebuah file yang namanya app.php. Ya teman-teman lihat, kita nulis app-nya A-nya huruf besar, ini menandakan dia adalah nantinya kelas ya. Lalu kita juga nanti akan require satu file lagi, file utama yang namanya controller. Nah, jadi dua file ini adalah dua kelas utama pembentuk MVC-nya ya. Kalau sekarang kita save, kita jalanin, pasti masih error juga ya, karena kita nggak punya nih kelas app-nya. Kita buat sekarang. Save dulu, jangan lupa. Sekarang kalian masuk ke folder core, kita bikin file baru namanya app, A-nya gede. Ya, nanti isinya kita bikin kelas app gini. Kita kosongin dulu aja ya. Dan satu lagi kita bikin controller. Gini. Ini juga sama. Jangan lupa C-nya gede ya. Nah, nanti teman-teman tolong bedakan controller yang kita buat ini dengan controller yang ada di folder controllers. Jadi kelas controller ini merupakan kelas utama, sedangkan kelas-kelas yang nanti kita buat di dalam folder controllers ini adalah controller yang akan extend ke kelas controller yang ini. Ya, jadi ini kelas utamanya yang ngatur semua controller yang nanti kita buat. Kalau masih bingung nggak apa-apa lah ya, nanti akan lebih jelas ketika kita bahas spesifik mengenai controller. Sudah, jadi cerita kita udah punya dua nih, file utamanya, dua-duanya masih kosong. Tapi minimal sekarang kalau saya jalanin di sini, harusnya nggak error ya. Oke, nah kalau sudah, yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan proses bootstrapping ini tinggal kalian ke file index.php, kita jalankan atau kita instansiasi kelas app yang udah kita buat. Caranya kalian cukup bikin variabel namanya app yang berisi new app begini. Ya, jadi ceritanya menjalankan kelas app. Oke, save dulu, kita jalanin, refresh. Nggak ada error ya. Nah, tapi untuk memastikan bahwa betul kelas app udah kepanggil, gimana kalau kita bikin construct di sini, di app-nya. Ini buat nyoba aja. Bikin public function underscore construct. Gini, yang misalkan isinya kita echo aja deh. Oke, gini ya. Nanti kita lihat bener nggak app-nya udah kepanggil. Kita lihat, kita refresh. Nah, sudah ya. Jadi aplikasi kita strukturnya sudah betul, lalu inisialisasi atau bootstrapping-nya sudah jalan. Nanti tinggal kita perbaiki untuk melengkapi lagi isi dari file app dan controllernya.